Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur bisa kembali bersekutu doa pagi. Mari kita berdoa. Kita akan memuji Tuhan, karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat kami kagumi. Sungguh karya-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang sungguh mulia di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami, selalu memberikan hidup kami langkah yang Engkau ingini ya Tuhan. Kami menyerahkan doa pagi ini kepadamu ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu pada pagi hari ini membawa doa-doa dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan, supaya hidup kami selalu berkarya dan selalu menghidupi hati dan pikiran kami di dalam kerohanian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa pada pagi hari ini kepadamu saja. Haleluya, amin. Sebelum kami semua akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edi SS, mari kita akan naikkan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud
datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya persilakan Bapak Edi akan membawakan firman Tuhan. Iya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan baik semua karena berkat, anugerah, dan juga pimpinan Tuhan kepada kami semua. Dan kami juga bersyukur karena pagi hari ini kami juga boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan doa pagi. Kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami menyerahkan secara khusus untuk perenungan firman-Mu pada saat ini. Kiranya buka hati dan pikiran kami. Itulah yang kami perlukan di dalam kami menyikapi akan firman Tuhan. Terlebih daripada itu, kami belajar. Tuntun kami ya Tuhan, untuk kami terus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa tahun 2025. Rasanya saya baru mendapat sekali ini ya, yaitu jadwal semua sudah diatur, dan saya bersyukur di bulan Februari setelah ulang tahun pernikahan saya baru saya mendapat jadwal, jadi ada kesegaran baru dengan ulang tahun pernikahan gitu ya. Hari ini kita akan belajar satu tema berdoa Allah memberikan yang baik. Diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan membaca dari TB ya, maksudnya TB itu TB1. Jadi Bapak Ibu yang pakai TB2 nggak apa-apa, disimak saja. Mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi saya sekali lagi membaca dari Alkitab TB atau terjemahan baru. Hal pengabulan doa, itulah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan pada saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ya berdoa itu sesuatu menurut saya itu unik gitu ya. Unik karena sebagian dari kita kepinginnya kita itu punya doa itu yang manjur. Jadi sekali berdoa beres semua. Nah, itulah bagian daripada kehidupan doa kita. Makanya kalau kita punya konsep doa yang manjur, kita nggak perlu continue berdoa, tetapi sekali berdoa langsung beres semuanya. Nggak perlu sampai ada persetujuan doa tiap-tiap hari Rabu. Sekali doa jawab, sekali doa jawab, sekali doa jawab. Bahkan kita juga eh, tidak memungkiri bahwasannya kita datang kepada orang-orang yang dianggap punya doanya itu luar biasa, hingga datang minta dia mendoakan kita supaya apa yang menjadi permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan melalui doa daripada orang itu. Jadi maksudnya adalah kita dalam pikiran sadar kita terbersit. Kita itu kepengen doanya yang manjur. Ketika berdoa langsung jawab manjur. Nah itulah manjur. Jadi manjur itu seketika beres, manjur itu kuat, jadi sesuatu yang doanya yang begitu kuat, ya itulah makna daripada manjur. Nah Bapak Ibu sekalian, benar bukan? Eh, Doa yang manjur menjadi impian kita semua, termasuk juga saya. Kepinginnya ya sekali beres gitu ya. Tapi masalahnya adalah apakah Allah menjawab doa kita? Itu hal yang penting yang perlu menjadi pemikiran kita bersama.
Kalau kita lihat, oh doa itu ada tiga ya dalam hal pengabulan doa. Ini kan pengabulan doa gitu. Doa itu dijawab seketika, terus tunda, atau mungkin Allah menjawab yang lain. Jadi tidak dijawab tapi Allah menjawab yang lain. Kita sadar mengerti itu. Jadi kalau Allah saya mengatakan apakah Allah menjawab doa, kita pun juga secara sadar bisa menjawab. Belum tentu doa kita dijawab, tapi belum tentu artinya bukan tidak atau iya. Jadi bisa iya, bisa tidak, doa kita bisa dijawab ataupun tidak dijawab. Tapi sekali lagi belum tentu doa kita dijawab. Nah, kalau doa kita belum tentu dijawab, nah bagaimana kiat berdoanya supaya doa kita itu setidaknya tahu caranya gitu ya untuk kita itu bisa doanya dijawab. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengarang cerita, tetapi saya mengambil daripada Alkitab dan inilah perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau teks kita diambil dari Matius pasal 7. Jadi saya kembali mengulang lagi bahwasanya ketika kita bicara tentang Menonet, Anabaptis gitu ya. Kita tahu bahwasannya perjanjian lama dan perjanjian baru bukan masalah penting tidak penting, tetapi fokus kita adalah pada perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu adalah bagaimana Tuhan memberikan nubuatan segala macam dan ujungnya ada di perjanjian baru. Nah, perjanjian baru apa? Dengan kedatangan Yesus Kristus. Dan itulah yang sebenarnya menjadi sumber atau pusat dari segala pemikiran kita, apa yang Tuhan nyatakan kepada manusia, yaitu di dalam kehidupan Yesus Kristus. Nah, kalau kehidupan Yesus Kristus ada di mana perjanjian baru, betul kan? Dari secara khusus Tuhan Yesus ada di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah Injil. Lebih tepat lagi dikatakan Injil sinoptik, maksudnya eh, bisa sama ceritanya, tetapi ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi punya punya sisi pandang yang berbeda, cara menulisnya berbeda, tapi ini kisah tentang Yesus. Nah, kita sebagai orang-orang Menonet secara khusus mengamati bagian daripada Yesus. Khusus lagi, jadi kalau ini di zoom zoom out ya, terus lihat yang paling dalam adalah ada di Matius 5 sampai Matius 7. Jadi kehidupan kita sebagai orang anak baptis Menonet tidak jauh daripada Matius 5 sampai dengan Matius 7. Ini apa yang menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai orang Menonet. Di situ kalau boleh katakan inilah bagian yang terbalik daripada dunia. Kalau sebagian kata kalau tampar pipi yang satu berikan pipi yang lain, itu kan dunia yang terbalik. Makanya Bill Krabbe juga menulis buku sesuatu yang terbalik dalam kehidupan orang Kristen gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Matius pasal 7. Ingat ini bagian daripada khotbah di bukit dan penting bagi kehidupan kita orang-orang Menonet Anabaptis. Kita perlu lebih dalam melihat di sana. Nah, ini bagian daripada bagaimana pengabulan doa itu tadi. Yang kita katakan kiatnya itu bagaimana. Sekali lagi, bukan saya yang mengatakan, tetapi ini adalah pelajaran-pelajaran atau kiat-kiat yang bisa kita hidupi di dalam pengabulan doa. Yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwasannya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kata kerja mintalah, carilah, dan ketoklah. Saya memberikan singkatan tapi ujungnya nggak enak gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk buat kita mengingat-ingat jadi jembatan keledai. MCK, kita kan lebih mudah untuk mengingat MCK gitu ya. Di dalam pengertian sekarang mandi, cuci, kakus. Tapi bukan maksudnya seperti itu. Tapi untuk jadi jembatan keledai. Ingat doa, ingat MCK. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Jadi kita kapanpun bisa mengingat. Jadi caranya mudah buat saya pakai jembatan keledai seperti itu. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Atau MCK. Jadi itu akronim dari huruf yang pertama. MCK ya. Nah, tiga kata ini kata perintah semua itu berarti adalah keharusan. Tidak bisa tidak. Jadi harus dilakukan. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pengabulan doa, kita harus tidak bisa tidak meminta kepada Tuhan. Jadi ini bukan satu pilihan, tetapi sekali lagi perintah keharusan. Jadi kalau kita mengatakan saya anak Tuhan, terlebih lagi kita orang-orang
Anabaptis Menolet gitu ya. Ya kita harus minta secara khusus. Nah, ini kan bagian yang kita hidupi. Kita harus mencari dengan sungguh-sungguh dan kita juga harus mengetok. Nah, mengetok pintu gitu ya. Dan Tuhan katakan kalau kita minta akan diberikan. Kita mencari akan mendapat. Kita mengetok akan dibukakan. Nah, inilah bagian yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk meminta kepada Tuhan, berani untuk mencari, ada upaya di sana, dan juga berani untuk mengetok pintu yang dikatakan oleh Tuhan. Karena akan diberikan, akan mendapat, dan akan dibukakan. Kelihatannya simpel sekali ayat firman Tuhan ini. Minta, tapi bukankah kita juga bisa ragu tentang hal ini? Banyak, kalau banyak itu nggak ada datanya maksud saya. Banyak di antara kita atau juga orang-orang percaya bahwasanya mau minta sama Tuhan itu takut juga. Padahal firman Tuhan berkata, ini perintah keharusan. Tak, tugas kita tuh minta. Bukan berarti doa kita langsung manjur juga. Ingat ya, tugas kita itu minta. Bukan berarti ketika minta langsung dijawab Tuhan. Tapi bagaimana doa itu bisa dijawab Tuhan kalau kita tidak pernah minta? Begitupun juga ada upaya yang lebih lagi, kita mencari. Jadi ada usaha lebih selain kita minta dengan perkataan kita, ada usaha untuk mencari. Entah itu mencari dengan mata, mencari kalau kita bau-bauan dengan hidung, itu kan, mencari dengan jalan atau mencari dengan tangan, apapun itu, mencari. Ada hal-hal yang kita upayakan untuk mencari sesuatu dan itulah yang harus kita lakukan. Mencari. Dan terakhir kalau katakan MCKK yang terakhir adalah ketoklah. Kita berani secara pribadi mengetuk dalam hal ini mengetuk hati Tuhan. Jadi kalau kita lihat minta itu umum masih tataran satu dimensi saja. Kalau carilah sudah berbagai dimensi. Tapi ketoklah itu satu usaha pribadi, relasi kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Tiga perintah, tiga keharusan yang harus kita lakukan di dalam berdoa ini, mari kita pahami betul-betul. Nah, saya ingin mengatakan Bapak Ibu seperti ini. Orang Yahudi, kita kan belajarnya kan tidak bisa jauh daripada budaya Yahudi gitu ya. Ada bagian yang perlu kita perhatikan seperti ini. Ada doa-doa tertentu. Temanya doa itu ada orang Yahudi. Oh doa untuk ini, doa untuk itu ada. Tetapi orang Yahudi diperintahkan oleh Tuhan dan tidak ada perintah untuk ada satu tim khusus yang berdoa. Ingat ya, tidak ada satu tim khusus yang berdoa. Maksud saya coba kita bandingkan. Kalau Tuhan memerintahkan kepada Israel, ada satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, suku Lewi. Jadi pemuji ya di sana jadi pelayan Tuhan. Tetapi tidak ada satupun dalam catatan saya ataupun yang saya baca kelompok yang dikhususkan, kamu berdoa nih, nggak ada. Nah, kita kan jadi bingung. Sebetulnya berdoa ini penting atau tidak? Pastinya penting. Karena ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa maksudnya? Kenapa kok Tuhan tidak membentuk? Kamu ada suku khusus atau ada orang-orang khusus yang tugasnya cuma berdoa aja. Ternyata nggak ada. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Artinya menurut saya bisa jadi ya. Berdoa itu sesuatu yang harusnya menjadi lazim bagi orang-orang Yahudi atau orang Israel. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu bisa berdoa. Dan apa artinya setiap orang Yahudi atau setiap orang Israel bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu tim khusus. Jadi bisa jadinya adalah semua semua diperintahkan punya keharusan untuk berdoa. Jadi doa itu bukan tugasnya sekelompok orang, bukan tugasnya daripada satu suku saja, tetapi semua orang-orang Israel. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau kita bisa melihat bagian ini, meskipun wah kok nggak ada yang khusus ya, lain dengan pemuji ya. Nah, pemuji, pemain musik termasuk seperti itu, ada keahlian khusus yang harus dipelajari.
untuk menjadi pemuji, untuk menjadi pemusik, dan juga untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai imam. Tetapi berdoa, menurut saya lebih luas, lebih umum. Boleh dikatakan ya, tidak ada keahlian khusus, tetapi semua kita bisa berdoa. Nah, kalau kita terapkan tadi kepada mintalah, carilah, dan ketoklah, semua kita bisa meminta, bisa mencari, bisa mengetok. Tanpa terkecuali, perhatikan hal ini. Semua kita bisa meminta, mencari, dan mengetok. Bukan tugasnya orang-orang tertentu, tapi semua kita. Kemudian Bapak Ibu mungkin menggelitik. Lalu kalau di panitia kenapa sih kok ada seksi doa? Bapak Ibu sekalian, bukan bermaksud untuk menugaskan orang-orang seksi berdoa untuk berdoa sendiri. Tidak. Tetapi mengkoordinasi kita semua, memimpin kita semua untuk menaikkan doa bersama-sama apa sih kegiatan doa yang penting. Jadi bukan diserahkan kepada tim doa saja atau seksi doa, tetapi tim doa atau seksi doa itu akan mengkoordinir kita semua, mengelola kita semua dengan aktif untuk berdoa dan kita diajak berdoa bersama-sama. Jadi bukan tugasnya orang-orang tertentu, adalah tugas kita semua. Orang-orang tertentu menjadi seksi doa atau tim doa untuk mengkoordinir. Bukan doanya mereka manjur, bisa saja manjur. Tetapi bukan itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Tugas kita semua, siapapun kita, diperintahkan, punya keharusan untuk meminta, karena kita akan diberi, untuk kita mencari, karena kita akan mendapat, untuk kita mengetok, supaya pintu dibukakan. Jadi, mari kita belajar dari bagian ini. Ingat, semua kita, tanpa terkecuali, diperintahkan, punya keharusan untuk meminta, mencari, dan mengetok. Bapak Ibu sekalian, hari ini juga menjadi satu ingatan yang baik bagi kita semua. Untuk kita semakin dalam tanda petik berani melakukan action seperti ini. Karena ini adalah sesuatu yang diharuskan pada kita. Kalau kita nggak berani minta, udahlah. Tuhan tuh tahu hati saya dan saya nggak perlu minta Tuhan jawab. Bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya, ketika Tuhan memerintahkan, itu final sifatnya. Nggak ada bisa ditawar pada kita. Toh kita ngerti ketika jangankan presiden ya, ketika kita di tingkat yang cukup lebih rendah daripada presiden, di tingkat gubernur, memberikan surat atau satu peraturan kan harus kita lakukan. Bukan hanya gubernur aja, camat punya keinginan, kita pun harus melakukan. Begitu juga kalau itu udah tingkatnya semakin tinggi, presiden, semua harus dilakukan, bukan? Sekarang dilakukan oleh presiden kita penghematan besar-besaran, dan ada penghematan 300 triliun, dan kemudian membuka satu lembaga yang bagus untuk kita semua di dalam perekonomian, satu gebrakan baru. Kenapa bisa menghemat 300 triliun? Karena ada perintah yang jelas dan itu harus dilakukan. Dan itu penting juga untuk kehidupan kita semua untuk memahami bagaimana ini adalah perintah daripada Tuhan. Setiap kita harus melakukannya. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk kita berani meminta kepada Tuhan karena Tuhan yang mengizinkan itu semua dan kita harus minta, harus mencari, harus mengetok. Ah, itu kan cuma kalimat tidak pilihan. Tidak. Saya katakan tidak pilihan. Ini keharusan bagi kita semua. Apakah sekarang kita sudah pernah minta pada Tuhan? Apakah kita sudah mencari di dalam doa-doa kita? Apakah secara khusus kita berani mengetuk pintu Tuhan? Itu bagian yang perlu kita renungkan di dalam perenungan kita pagi hari ini. Tapi sekali lagi firman Tuhan, ini perintah, keharusan, tidak bisa ditawar. Harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau boleh mengatakan, terus-menerus meminta, terus-menerus mencari, terus-menerus mengetok. Kehidupan kita itu bukan kehidupan yang
flat gitu aja. Oh, ada kebutuhan nih. Jadi kita ada sesuatu yang butuh dan kita minta pada Tuhan dan kemudian flat lagi. Tidak. Tapi kehidupan kita tuh boleh katakan ada dinamika, bahkan penuh dinamika. Bergeser waktu sedikit, kondisi sekarang kita ketika mulai berdoa, dan nanti setelah berdoa aja bisa berbeda. Kalau kita mengalami tiba-tiba, oh ada dengar berita sukacita, ataupun dengar berita yang lain, dan itu sangkut paut dengan kita. Ada dinamika kehidupan. Artinya kalau ada dinamika kehidupan, berdoa itu harus terus-menerus. Terus-menerus berminta, terus-menerus mencari, dan terus-terus mengetuk. Nah, saya mengamati ada bagian seperti ini ya. Minta, cari, dan ketok. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Tidak mengenal Tuhan yang lain. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan seperti ini. Mengapa sih kita tidak meminta, kita tidak mencari, tidak mengetok seperti yang diperintahkan Tuhan? Jangan-jangan kita mengenal Tuhan yang lain. Padahal perintahnya adalah mintalah, carilah, ketoklah itu ditujukan kepada Tuhan sendiri. Bukan Tuhan yang lain. Jadi kalau kita tidak meminta kepada Tuhan, jangan-jangan kita minta kepada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu apa? Yang menjadi sesembahan kita. Bisa saja. Saya nggak perlu minta kok, karena saya udah punya duit, misalnya seperti itu. Kita tidak perlu minta berkat Tuhan, karena kita sudah minta Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Meskipun kita punya segala sesuatu, dengan kita minta kepada Tuhan. Bukan itu untuk memperkaya diri kita. Dan itu kan sesuatu yang diperbolehkan Tuhan juga. Tapi maksudnya bukan untuk memperkaya. Tetapi ketika kita minta Tuhan kan boleh. Dan setiap kita kan punya keinginan. Jangan pernah ragu untuk minta pada Tuhan. Ketika kita tidak minta pada Tuhan. Sekali lagi, jangan-jangan ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Apapun itu. Selain Tuhan. Berarti kita minta pada Tuhan yang lain. Apakah itu kemampuan kita, kemampuan dalam hal macam-macam, kemampuan finansial, kemampuan berpikir, atau memang ada sesuatu yang lain. Ada orang yang hebat nih, sehingga kita lupa harusnya kita minta pada Tuhan, tetapi kita minta pada orang-orang tertentu. Ya syukur-syukur masih orang itu masih orang Kristen atau yang orang melayani Tuhan, masih oke, tetapi saya mengatakan seharusnya kita yang diperintahkan, yang sudah final, kita harus minta pada Tuhan. Mintalah pada Tuhan. Kalau kita mengatakan seperti tadi, minta tolong kepada para hamba Tuhan, biasanya kan seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Tapi bukan berarti kita menyerahkan kepada orang tersebut. Tugas kita tetap meminta kepada Tuhan. Minta tolong sama yang lain mendoakan boleh? Boleh. Tapi kita harus tetap berdoa. Tidak ada Tuhan yang lain. Tetap aja Tuhan kita yang menjadi sesembahan kita. Minta tolong yang lain boleh karena kita hidup berkomunitas. Jadi salah satu ciri daripada orang-orang anak baptis yang hidup berkomunitas. Sendiri kita bisa patah, tetapi kalau kita bersama-sama, kita akan melakukan satu pekerjaan besar. Dan itulah yang menjadi ciri khas daripada Menonet. Komunitas itu begitu, Pak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Minta, cari, dan ketok. Ditujukan hanya kepada Tuhan. Dan kita tidak mengenal Tuhan yang lain. Ingat ya, kita tidak mengenal Tuhan yang lain. Minta ya kepada Tuhan, cari ya kepada Tuhan, mengetok dan juga kepada Tuhan. Bahkan ada sesuatu yang unik. Saya pernah membaca, tetapi sekali lagi, apakah budaya seperti itu, saya nggak tahu. Mengetok itu unik kalau di dalam yang saya baca gitu, saya ketahui. Pintu-pintu wadang ya itu handle-nya di dalam semua. Kalau kita kan ada handle pintu di luar gitu ya. Tapi kalau pintunya orang Yahudi itu handle pintunya di dalam semua. Jadi orang di luar itu tidak bisa langsung buka tutup pintu, makanya perlu mengetok. Yang bisa membuka itu ya dari dalam, buka tutup itu dari dalam, dalam rumah maksudnya. Yang di luar rumah tugasnya ya cuma ketok. Nggak bisa buka tutup pintu nggak bisa. Hanya dari dalam. Nah ini menarik untuk kita
mengerti dan pahami bahwasannya jawaban doa itu hanya dari Tuhan yang punya rumah di mana kita menaikkan doa-doa kita. Tugas kita terus minta, cari, dan ketok. Oke, kita lihat bagian yang lagi. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu sekalian. Jika minta, cari, dan ketok. Obat atau kesukaan. Maksud saya seperti ini. Kalau itu obat, kita sesuatu yang manjur gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh aja. Kita kadang di saat yang kritis juga bisa berdoa, Tuhan ini kritis betul. Apakah Tuhan nggak tahu? Tahu. Kita pinginnya dijawab hari itu juga boleh. Bisa jadi doa kita tuh obat. Kita, namanya obat tuh sebagian besar rasanya nggak enak. Yang penting fungsinya, manfaatnya daripada obat itu untuk menyembuhkan. Jadi ketika kita berdoa seperti obat ya, kita nggak pandang rasanya atau kita tidak merasakan rasanya, tetapi berfungsi untuk menyembuhkan. Berfungsi untuk eh, kesembuhan atau pemulihan kita. Jadi di dalam mencari, meminta, minta, cari, dan ketok itu, kalau kita katakan itu obat, ya kalau sudah sembuh, tidak minum obat lagi. Mau pahitnya kayak apa, tetap kita minum, karena itu obat. Nah ini bisa saja kita berdoa seperti obat. Telan aja. Pokoknya berdoa aja, dan ini keadaannya kritis, dan kita berani minta pada Tuhan. Konsepnya ini kita berani minta, cari, dan ketok ya. Tapi sayangnya hanya obat aja. Begitu sembuh ya jangan boleh minum obat lagi. Begitu sudah terjawab, nggak perlu berdoa lagi pada Tuhan. Bukan seperti itu, Mas sekalian. Meskipun bisa doa kita seperti obat. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kalau ini obat atau kesukaan. Jadi yang saya maksud adalah ketika berdoa. Kita itu suka dengan berdoa. Di saat yang kritis atau di saat yang dianggap, kita anggap semuanya baik-baik aja, it's okay semua. Kita harus berdoa, minta pada Tuhan. Kita cari Tuhan dan kita mengetok hati Tuhan. Bukan cuma obat, tetapi menjadi kesukaan kita. Atau di dalam bahasa yang lain, menjadi satu habit kita. Ya inilah pola hidup kita. Berdoa senantiasa. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Saya tahu kita semua hidup yang dinamis, yang ada dinamikanya. Jadi fungsi daripada perintah Tuhan, daripada doa tadi untuk kita MCK, mencari, ya, kita katakan mintalah, carilah, dan ketoklah. Itu berlaku terus-menerus, tidak pernah pudar. Siapapun kita, ketika kita berhenti untuk meminta pada Tuhan, sebetulnya kita melakukan doa itu seperti obat. Kalau kita berhenti untuk mencari, kita juga melakukan doa itu seperti obat saja. Kita berhenti mengetuk hati Tuhan. Doa itu seperti obat. Tapi harus kita lakukan. Kita menikmati. Kalau obat kan pahit gitu ya. Rata-rata pahit. Ada yang manis nggak ada. Tapi rata-rata pahit. Bagaimana obat? Ya, doa itu menjadi kesukaan kita. Kita nikmati rasanya. Ya kadang ada yang pahit rasanya. Tapi ada yang manis. Tapi ada yang rasa yang kita suka. Meskipun itu asam atau apa kita suka. Kita nikmati. Dan itulah doa. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Saya sangat berharap kita semua betul-betul mengerti akan hal ini. Sehingga kita senantiasa berdoa. Berdoa menjadi satu habit bagi kita semua. Bagian terakhir yang menjadi judul daripada tema ini yaitu di ayat yang ke-11b. Iya, maksudnya dari ayat sebelumnya, ayat 11 sama, Bapamu yang di surga. Jadi Bapamu yang di surga
akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saya kasih tahu dulu Bapak sekalian. Jadi yang meminta itu bukan hanya minta, cari, ketok. Oh, ini cuma bagian minta saja. Tidak. Tapi minta itu mewakili. Minta, cari, dan ketok. Bapa yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta padanya. Ini hal yang penting bagi setiap kita untuk kita pahami di dalam kita berdoa. Saya ingin mengulang lagi ayat yang ke-9 yang saya baca ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jawabannya sepertinya nggak butuh jawaban kita, nih pertanyaan retoris. Artinya adalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang baik kepada yang minta padanya. Jawaban doa Tuhan seperti Bapa kepada anak. Maka Bapamu yang di surga. Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami kalau ini Bapamu yang di surga, Tuhan itu jauh daripada kita. Dia ada di sana di surga dan kita di bumi. Tapi kenapa kita bisa dekat dengan kita meminta, mencari, dan mengetok-ngetok itu kan nggak ada jaraknya. Langsung dengan kita ketok gitu ya. Kamu, Tuhan yang di surga kok kita bisa ketok. Kenapa seperti itu? Karena jarak kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Ada lagunya bukan? Hanya sejauh doa. Dan kita bisa mengetok Tuhan. Itu istimewa banget buat saya. Karena Bapa yang di surga begitu dekat dengan kita, kita bisa mengetoknya. Dan Tuhan bisa memberikan yang baik. Ini bukan saya memaksa, ini bukan perkataan saya. Tetapi Tuhan Yesus yang berkata pada semua, Bapa yang di surga memberikan yang baik kepada mereka yang minta padanya. Jangan pernah bayangkan bahwasanya yang baik itu selalu yang menjadi impian kita, harapan kita. Maksudnya apa? Ya nggak salah kita minta jodoh, nggak salah kita minta keturunan, nggak salah kita minta kaya, nggak salah kita minta kesehatan yang baik, nggak salah. Dan itu hal yang baik yang dalam pengertian kita. Ya, saya menyetujui hal itu. Jangan pernah ragu untuk minta itu. Tetapi memberikan yang baik bisa jadi pengertiannya adalah Tuhan juga mengizinkan ada sakit penyakit dalam diri kita. Ada kendala kesehatan maksudnya seperti itu. Tetapi percayalah, ketika kita punya konsep berdoa yang seperti ini, apapun keadaan kita, Tuhan itu memberikan yang baik pada kita. Bisa jadi itu jawaban doa kita. Kenapa sih Tuhan izinkan Ayub ada di dalam penderitaan? Apakah Tuhan ingin menyiksa Ayub? Tidak. Tapi Tuhan izinkan Ayub ada dalam penderitaan agar Ayub mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biasanya kita bisa mengenal lebih lebih mendalam itu ketika dalam keadaan yang kurang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Dan kita akan semakin mengerti. Ketika jalan begitu sukar, maka justru disitulah kita paham. Bukan dengan kemampuan kita berjalan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, rengkuhan tangan Tuhan yang menggapai kita. Hari Minggu sore sampai petang lah ya, Pak Sutri berkumpul. Dan kami bersama-sama mengadakan acara temanya Duet of Heart gitu ya. Dan salah satu acara adalah karaokean. Wah seru itu ya. Ya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang nggak hadir dan tidak menikmati. Tetapi Pak Sutri ini buat saya keren banget itu ya. Karaoke itu kan nyanyi gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah diduga adalah
sebelum menyanyi, hampir semua pasangan, karena ini pasangan ya, menyampaikan kisah lagu yang akan dinyanyikan. Dan sebagian besar adalah bagaimana Tuhan memimpin, menolong, memberkati. Sekaligus ada harapan ke depan dengan lagu itu. Cuma nyanyi, tetapi didahului dengan cerita tentang Tuhan. Nah, ini artinya adalah kesadaran kita bahwasanya setiap kita punya cerita. Kita boleh mengalami hal yang sukar pada waktu dulu. Tetapi sepanjang kita masih ada di jalur atau tracknya atau relnya Tuhan, kita bisa mengerti Tuhan memberikan yang baik. Kalau boleh ngasih contoh, karena ini kan juga sudah disampaikan ya. Pak Rudi dan Bu Monik cerita bagaimana anak-anak mereka lahir. Gak gampang, dalam kondisi yang tidak gampang. Boleh mengalami hal itu? Iya. Tetapi bukankah itu yang diberikan Tuhan yang baik bagi keluarga Pak Rudi? Karena Tuhan bisa memulihkan itu semua. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam doa kita. Maksud saya tangguh adalah kita bergiat untuk meminta, mencari, dan mengetok. Dan percaya, apapun kondisi kita, Tuhan memberikan yang baik bagi setiap kita. Jadi berdoa, Tuhan memberikan yang baik bagi setiap kita. Kiranya kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin setia, tidak pernah menyerah berdoa, dan percaya apapun jawaban doa itu Tuhan, yang baik bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami boleh belajar seperti yang Tuhan perintahkan, katakan di dalam hal pengabulan doa. Seperti judul yang diberikan oleh Lai. Tuhan memerintahkan kami untuk senantiasa minta, cari, dan ketok. Karena Tuhan begitu dekat bagi kami. Kami bisa meminta kepada Bapa. Kami bisa mencari dan menemukan, bahkan mengetok Tuhan. Beri kami keberanian, sekaligus beri kami kemampuan untuk mencari, untuk meminta, mencari, dan mengetok. Apapun yang menjadi jawaban daripada doa kami percaya Bapa yang mengasihi kami sebagai anak-anak memberikan yang baik bagi setiap kami. Tugas kami adalah terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bu Rini. Dipersilakan, Bu. Terima kasih Pak Edi, firman Tuhannya pada pagi hari ini. Biarlah dalam keadaan apapun baik dan tidak baik, kita tetap setia untuk berdoa. Mau cepat dijawab atau menunggu jawaban Tuhan, kita tidak akan jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita akan naikkan doa syafaat, pokok-pokok doa pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian Bersamamu Bapa. Setelah pujian ini selesai, kita akan bersama-sama menaikkan doa, dan doa penutup kami mohon untuk Bapak Edi yang akan menutup doa. Bersamamu Bapa. Musim hidupku
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Biarlah kita selalu bersama Tuhan, Bapa kami yang di surga yang baik. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kami. Pagi hari ini kami menyerahkan untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Mengapa terima kasih. Bapa di dalam musuh berikan kasih. Amin.